Tapi dari kembali saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam perayaan Paskah, memang yang sangat-sangat kita ingat ialah pengorbanan, penderitaan, puasa, pantang, dan semuanya itu. Tapi saudara-saudari, semuanya ini sebenarnya adalah peduli bagi kita untuk mengalami apa maksud, apa arti kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, saudara-saudari, seperti mana kita tahu dan kita diberitahu, adalah asas kepada iman kita. Iman kita ini, kepercayaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, iman kita ini dibangun kepada atau dibangun di atas kebangkitan Kristus. Kebangkitannya maksudnya, saudara-saudari, bahwa Dia sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh menyertai kita, mendampingi kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan kebangkitannya inilah, saudara-saudari, yang membawa arti, membawa harapan kepada hidup kita sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita sehari-hari memang kita mengalami banyak penderitaan, banyak juga pengorbanan, tekanan-tekanan hidup yang boleh membawa kita merasa hidup ini sungguh-sungguh banyak beban, dan mungkin ada juga masa-masa yang kita merasa hidup ini begitu gelap, tidak ada arti, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudari, walaupun semuanya itu kita alami, akhirnya kemenangan Kristus membawa harapan kepada kita. Karena apapun yang kita alami, penderitaan, pengorbanan, semuanya yang beban-beban hidup itu, karena Kristus sendiri mengalaminya, dan karena Kristus sendiri menggunakan semuanya itu untuk kebangkitannya, maka kita juga, kalau kita percaya kepada Dia, akan mengalami kebangkitan bersama Kristus. Bukan saja di masa akan datang, tetapi dalam hidup kita sehari-hari. Kita dapat melihat segala-gala negatif itu menjadi positif. Jadi saudara-saudari, maka itu dalam kesempatan perayaan Paskah ini yang begitu penting bagi kita, apa yang perlu kita lakukan ialah seperti mana kita diajak oleh gereja, kita baharui komitmen pribadi kita kepada Yesus. Lebih-lebih mengingati dan membaharui janji-janji baptis kita. Mungkin sudah lama, mungkin baru semalam bagi saudara-saudari yang dibaptis baru. Tetapi kita perlu senantiasa membaharui janji-janji baptis kita itu. Karena kita ini manusia yang lemah, mudah lupa, mudah kita dipengaruhi oleh idea-idea, pahaman-pahaman yang boleh membawa kita membelakangi Yesus, meninggalkan Yesus sendiri. Maka itu saudara-saudari, dalam kesempatan ini kita baharui janji-janji atau komitmen pribadi kita kepada Yesus. Tujuan kita, saudara-saudari, dengan membaharui itu supaya kita kembali teguh dan segar di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Karena hidup kita di dunia ini, saudara-saudari, bukanlah untuk kita sahaja, tetapi kita melalui pembaptisan telah mendapat misi atau perutusan, yaitu kita hidup dalam hidup tiap hari ini mau mencerminkan ataupun mau membawa Yesus dikenali, dikasihi, dan diikuti atau dilayani oleh orang-orang yang mungkin belum mengenali Yesus atau yang orang-orang yang sudah lupa kepada Yesus.
Maka itu saudara-saudari, melalui percakapan kita, melalui kelakuan kita, melalui bagaimana kita memperlakukan sesama manusia kita, bagaimana kita memperlakukan alam ciptaan Tuhan, bagaimana kita mengutamakan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita sehari-hari, itulah misi kita supaya sesama manusia kita yang sudah mengenal Yesus dan lupa kepada Dia atau yang belum mengenal Yesus, maka kita menjadi saksi-saksi Yesus. Memang saudara-saudari, perkara ini bukanlah sekali dua kali saja kita lakukan, tetapi ianya yang membangun iman, membangun relasi pribadi dengan Yesus memerlukan ketabahan, tetapi perlu saudara-saudari. Dan janganlah kita mudah dipengaruhi dengan cara hidup atau gaya hidup masyarakat yang makin hari makin begitu berpengaruh bagi kita. Mungkin itulah sebabnya kita perlu teguh, kita perlu membangun terus relasi pribadi kita dengan Yesus supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat duniawi pada masa ini. Karena kalau kita melihat orang-orang yang tidak beriman itu, atau tidak ada Tuhan pada hidup mereka, memang hidup ini hanya hari ini saja, ya. Baiklah kita makan dan minum terus dan bergembira terus, karena besok mungkin kita mati. Itulah yang kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Itulah falsafah hidup orang-orang yang tidak ada kepercayaan. Tetapi seperti mana kita dengar bacaan kedua tadi, oleh karena Kristus sudah bangkit, maka arahkan pandangan kita kepada hidup di surga, hidup akan datang. Jangan hanya tumpukan perhatian kita kepada hidup di dunia ini, karena semuanya yang ada pada kita di dunia ini sementara. Kita saudara-saudari sedang berjalan menuju kepada Bapa di surga. Dan untuk sampai ke tempat rumah Bapa di surga, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada orang yang boleh sampai ke tempat rumah Bapa kecuali melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi karena itulah saudara-saudari, dari merayakan kebangkitan Yesus ini berarti kita benar-benar percaya kepada Dia. Marilah kita teruskan kepercayaan kita ini walau apapun, dan tiap hari bangunkan relasi pribadi kita dengan Yesus. Karena hanya dengan membangun relasi atau persahabatan pribadi dengan Yesus tiap hari, maka kita tidak akan dapat berjalan menuju ke arah, ke tempat yang sepatutnya kita pergi, yaitu rumah Bapa di surga. Perlu saudara-saudari kita teruskan usaha-usaha kita melalui doa, melalui kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi tiap minggu, melalui saat teduh, melalui adorasi, dan juga aktiviti-aktiviti gereja di peringkat GGD, peringkat paroki, peringkat keuskupan yang boleh membantu kita terus hidup bersatu dan setia kepada Kristus, karena Dia sungguh-sungguh hidup.